sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa fantasi emas yang terkandung dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat aktif, seolah dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas keluar dari tubuh Xiaoyan. Dia jelas belum menerobos ke alam leluhur. Dia sebenarnya telah membuka tubuhnya setinggi 10.000 kaki dan kekuatan yang keluar dari tubuhnya sangat familiar. Bagaimana Jin Huanshe bisa mempercayainya? Dia sangat jelas tentang pentingnya penampilan Xiaoyan. Mungkinkah dia benar-benar dewa asli super raksasa? Dewa asli super raksasa yang pernah melenyapkan ratusan anggota suku dewa asli tidak muncul lagi setelah itu karena dia dibawa pergi oleh Tuan Jahat. Jin Huanshe merasa sangat takut memikirkannya saat ini. Tapi dewa asli super raksasa ada dalam ingatannya. Memang benar, saya hanya melihatnya sekali. Tentu dewa asli super raksasa yang dia lihat jauh lebih besar dari Xiaoyan. Tapi cara Xiaoyan berubah sekarang dari 4.000 kaki menjadi 10.000 kaki. Ini benar-benar berbeda dari perluasan normal tubuh dewa asli. Sepertinya penghancuran diri. Faktanya, ini adalah cara perubahan untuk melepaskan energi agung dan darah dalam tubuh. Hanya dengan cara inilah Xiaoyan bisa melakukannya, berubah menjadi dewa asli setinggi 10.000 kaki. Bahkan Xiaoyan, yang tiba-tiba berubah saat ini, mereka semua sangat terkejar, karena dia baru saja melepaskan salah satu bola emas gelap. Itu benar-benar menggandakan ukuran tubuhnya dalam sekejap. Sudah mencapai 10.000 kaki. Mungkinkah itu dewa asli super raksasa yang dikatakan Jin Huanshe? Jika dia terus mengeluarkan itu, betapa besarnya kemampuan tubuh fisik ini untuk berkembang. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak bola emas gelap yang ada di tubuhnya. Setidaknya dalam pengamatan singkat, Xiaoyan telah melihat lebih dari satu orang mengalir dalam darahnya. Dewa asli macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewa asli belum mencapai alam leluhur, tetapi tubuh fisiknya dapat menembus hingga 10.000 kaki. Senang-senang, pria jelek bukanlah orang yang tidak sabar atau tidak sabar. Melihat raksasa yang ada di alam, kebingungannya semakin menjadi. Ada rasa ingin tahu yang kuat di matanya. Dia sepertinya lebih tertarik membunuh Xiaoyan. Tubuh fisik seperti itu belum pernah tercatat di dunia kuno makhluk abadi dan iblis. Jika dibiarkan menerobos ke alam leluhur, bukankah lebih dari 10.000 kaki? Pria itu menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan penuh minat. Dia sepertinya sedang menunggu Xiaoyan menerobos. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengalami kesurupan. Perasaan ingin pingsan menghampiri saat kegelapan menyapu dari segala penjuru. Namun tiba-tiba cahaya keemasan terang muncul. Xiaoyan melihat lebih dekat, dewa emas muncul di hadapannya. Saat dia melihat dewa itu, Xiaoyan tercengang. Karena dia mengenali dewa emas itu muncul ketika dia menerobos keabadian kaisar. Saat itu, di hadapan dewa emas ini, Xiaoyan seperti semut. Tapi sekarang, meski masih lebih besar darinya, tapi setidaknya ukurannya sebanding. Namun hanya dari segi bentuk tubuh, saat berdiri di depan dewa emas ini, Xiaoyan masih merasa seperti semut. Jangan menunggu Xiaoyan memikirkannya. Tiba-tiba ada sesosok tubuh yang begitu cepat, hingga ia hampir tidak bisa menangkapnya, beri dia pukulan tajam ke perutnya. Xiaoyan menjerit dan menyemburkan darah. Pada saat bersamaan, seluruh bentuk tubuhnya melengkung, mengarah ke belakang. Terdengar suara teredam lagi, dan sosok Xiaoyan terpukul keras lagi. Dia hanya merasa tubuhnya terus-menerus dibombardir. Segera, Xiaoyan mengecilkan tubuhnya, yang setinggi 10.000 kaki ke ukuran biasa. Saya baru saja melihat sosok itu menyerangnya, itu adalah kucing ungu tanpa bulu panjang. Telinga tegak tinggi, kelopak mata terkulai dan kulit tubuh sangat kendur. Kucing ini persis seperti yang saya lihat ketika saya datang ke Kaisar Abadi. Salah satu keinginan Shangxi Nirwana juga dikenal sebagai Dewa Abadi. Kenapa kamu begitu lemah? Kapan kamu bisa melawan? Dewa Abadi memandang Xiaoyan, mata kucing itu penuh kekecewaan. Tampaknya sangat berharap Xiaoyan bisa tumbuh secepatnya, bisa bertarung dengannya. Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya. Saya tidak menyangka berada di sini saat ini. Temui Dewa Abadi yang termasuk dalam wasiat Shangxi. Lalu Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Apa yang sebenarnya kita masuki di sini adalah ruang yang dibentuk oleh kesadaran. Gerbang pertempuran sebenarnya di pagoda Suling Sichen
Memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Senior, tolong beritahu saya. Xiaoyan kali tidak lagi sama seperti saat pertama kali memasuki keabadian Kaisar. Meskipun saya masih di langkah ketujuh, namun tubuh fisik diperoleh melalui teknik pembentukan kehidupan dari Avilord. Jadilah orang pertama yang memasuki tahap keabadian ilahi. Meski serangannya mendadak, Xiaoyan bahkan tidak bisa membela diri menghadapi Dewa Abadi. Xiaoyan tidak takut, tapi berinisiatif menantang. Haha, kamu punya keberanian nak. Beraninya kamu menantang, ambillah langkahku, jika kamu tidak mati, saya bisa bantu Anda. Dewa Abadi tertawa terbahak-bahak. Tampaknya Xiaoyan tidak mengharapkan permintaan kasar seperti itu. Bagaimanapun, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oke, senior tolong ambil tindakan. Xiaoyan dengan tegas menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Sekalipun tubuh fisik sekali lagi diangkat, hingga 10.000 kaki tidak bisa menyaingi lawannya. Tidak hanya itu, saya melihat tubuh fisik Xiaoyan terus-menerus meledak dan kemudian menyatu. Dalam cahaya keemasan, bentuk tubuh Xiaoyan mirip dengan Dewa Emas yang muncul di hadapannya. Saat ini, tubuh Xiaoyan juga bersinar dengan cahaya keemasan, seolah bersaing dengan Dewa Emas ini. Oke, tunjuk saja, jari ini bukan hanya untuk diskusi, tapi juga yang Anda butuhkan saat ini. Kucing ungu mengangkat tangannya, lalu dia menembak ke arah gua Xiaoyan dengan satu jari. Dewa Emas yang menghalangi langit dan matahari di sini, ikuti saja kucing ungu itu. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan mencari dengan panik bola emas gelap di dalam tubuh. Saat ini, 10 orang telah digeledah di depan saya. Tapi sebelum jari emas itu menyerang, pikiran Xiaoyan menyapu seluruh bola. Lepaskan, kemudian terdengar ledakan. Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Anda harus tahu bola emas gelap ini adalah kekuatan tubuhnya. Persis seperti tubuh fantasi emas, apa yang terkandung di dalamnya akan hilang. Inilah kekuatan yang dibutuhkan oleh dewa asli alam leluhur. Dalam kegelapan, cahaya keemasan terang muncul. Kilat emas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Saya melihatnya dalam kegelapan, kerangka setinggi puluhan ribu meter muncul. Daging dan darahnya kemudian tumbuh dengan pesat. Xiaoyan juga mengangkat lengan rangkanya, dia mengarahkan jarinya ke arah Dewa Emas. Xing Sushi. Dan pada kesempatan perintah ini, lengan kerangka besar Xiaoyan meridian daging dan darah di atasnya tumbuh dengan cepat dan menempel. Saat saya menyentuh jari emas, pertumbuhannya hampir sempurna. Hanya tumbuhkan saja lengan ini, sisanya masih berupa kerangka. Apakah karena kekuatan ki dan darah tidak cukup, saat berubah menjadi 10.000 kaki, tapi dia berhasil memadatkan tubuh fisik? Namun kini Xiaoyan mengeluarkan 10 keping darah emas gelap sekaligus. Tapi itu tidak bisa dipadatkan sepenuhnya. Mungkin bisa diringkas, ini hanya membutuhkan waktu. Tubuh fisiknya terlalu besar, memang membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat untuk berubah dalam sekejap. Xiaoyan belum menerobos ke alam leluhur dewa asli. Sekarang sudah melampaui batas kemampuan saya jika saya ingin berubah menjadi 100.000 kaki. Hanya saja meski tubuh fisiknya belum mengembun, namun kekuatan jari ini cukup mengejutkan.